Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Warga Lampung keluhkan sulitnya dapatkan minyak goreng harga Rp14.000. Masyarakat Bandar Lampung masih sulit mendapatkan minyak goreng kemasan dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Padahal pemerintah kota setempat telah mencoba menyalurkan minyak goreng kepada warganya secara door-to-door. Namun jumlah yang diberikan terbatas untuk menjangkau seluruh warga. Masih mudah ditemui panjangnya antrian pemburu minyak goreng di retail-retail. Bahkan warga rela mengantri sejak bongkar muatan stok dagang retail dilakukan. Menyoal minyak goreng dalam pelaksanaan pasar murah, ia mengaku pesimis untuk mendapatkannya. Menyinggung soal itu, Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung Wilson Faisal membenarkan memang distribusi minyak goreng melalui pasar murah door-to-door secara kuantitas terbatas. Di daerah lain seperti Mesuji, stok minyak goreng di sejumlah minimarket kosong. Akibatnya banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Seperti di Desa Brabasan dan Desa Simpang Pematang Mesuji. Warga sulit mendapatkan minyak goreng. Menurut Aziz, karyawan sebuah minimarket di Desa Brabasan, stok minyak goreng sudah kosong sejak pagi tadi. Banyaknya warga yang mencari minyak goreng membuat stok tidak lagi bisa didisplay di rak minimarket. Untuk harga jual dikatakannya untuk satu kemasan ukuran 2 liter dijual dengan harga Rp28.000. Pantauan Tribun Lampung di sejumlah minimarket lainnya juga mendapati pemandangan yang sama di mana stok minyak goreng banyak yang kosong. Berita selanjutnya, 1.000 ekor burung berhasil diamankan dari penjualan ilegal. Petugas Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan 1.000 ekor burung berbagai jenis di dermaga TPI Waimuli, Kecamatan Rajabasa pada Selasa 15 Maret 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Burung-burung tanpa surat tersebut dibawa dari Curug Bengkulu dan rencananya akan dikirim ke Cikarang, Jawa Barat menuju dermaga daerah Anyer, Cilegon, Banten. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan penangkapan burung tersebut. Diperoleh informasi akan ada pengiriman satwa liar jenis burung dari dermaga TPI Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Selanjutnya anggota dari Satreskrim Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan. Dan benar, ditemukan satu unit kendaraan Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BE2547JI yang dikemudikan oleh Nasution dan Ali Amron. Setelah pemeriksaan, di dalamnya ditemukan 35 keranjang plastik berwarna putih yang berisi satwa liar jenis burung sebanyak lebih kurang 1.000 ekor. Saat diamankan, pengemudi tidak dapat menunjukkan surat asal-usul satwa liar dan tidak memiliki surat angkutan tumbuhan atau satwa dalam negeri. Hendra mengatakan selanjutnya pengemudi dan barang buktinya diamankan di Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Hendra mengatakan dari keterangannya mereka menerima upah Rp500.000. Karena perbuatannya tersebut mereka disangkakan pasal 63 PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Setelah itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BKSDA Lampung guna dilakukan pelepas liaran satwa. Berita selanjutnya, diduga remblong sebuah truk terguling di Tarahan, Lampung Selatan. Diduga remblong truk Hino dengan nomor polisi BE9190AN mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di Jalan Lintas Sumatera kilometer 21 hingga 22 pada Rabu 16 Maret 2022, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lokasi peristiwa berada di Desa Tarahan, Kecamatan Katimbung, tepatnya di turunan Tarahan. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolandra membenarkan kecelakaan tersebut.
Kendaraan truk Hino bernomor polisi BE 9190AN berjalan dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung. Setibanya di TKP jalan menurun, mesin kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan. Kemudian kendaraan truk tersebut hilang kendali dan menabrak rambu-rambu serta tiang baliho. Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas. Jennifer mengatakan akibat kecelakaan tersebut 2 orang mengalami luka ringan. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Berita selanjutnya, pemberlakuan migrasi siaran televisi analog ke digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia akan melakukan migrasi siaran televisi analog ke digital. Migrasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai April hingga November 2022, termasuk di Lampung. Untuk bisa menangkap siaran televisi digital ini, masyarakat tidak perlu membeli televisi atau TV baru, melainkan cukup memiliki alat bernama set-top box. Set-top box atau STB merupakan alat penangkap sinyal siaran digital. STB ini sudah diverifikasi untuk diedarkan sejak 4 Maret 2022 lalu. Masyarakat cukup menyambungkan STB pada TV lama sehingga bisa menangkap siaran digital. Lantas, apakah alat ini sudah tersedia di pasaran Kota Bandar Lampung? Penelusuran dari Tribun Lampung pada Selasa 15 Maret 2022, set-top box ternyata sudah tersedia di banyak toko elektronik di kota ini. Salah satunya yakni toko yang menyediakan STB adalah toko Swiss Elektronik di Sukarame, Bandar Lampung. Promotor toko Swiss Elektronik Bobby mengatakan tokonya sudah menjual set-top box tersebut. Ia menjelaskan set-top box tersebut terbentuk sama seperti receiver TV penangkap sinyal siaran. Bentuknya kotak dan berukuran kecil, ada kabel untuk menyambung ke TV. Harga untuk set-top box katanya cukup terjangkau. Di tokonya dibanderol dari harga Rp200 hingga Rp250.000 sesuai dengan mereknya. Hal senada juga diungkapkan oleh promotor toko Tiga Jaya Elektrik di Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame. Ia mengatakan di tokonya juga sudah menjual STB untuk menangkap siaran TV digital. Untuk harganya sendiri yakni kisaran Rp200 hingga Rp250.000. Berita selanjutnya, Satpol PP di Lampung Utara amankan anak jalanan. Seorang anak balita diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara pada Rabu 16 Maret 2022. Mereka diamankan di depan kantor Pemkab Lampung Utara, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara. Ia mengatakan penanganan anak jalanan dan gelandangan serta pengemis ini rutin dilakukan oleh Satpol PP setempat. Selain itu juga, pihaknya sering melakukan razia anak sekolah, ASN di tempat publik seperti pasar minimarket serta tempat rental bermain PlayStation. Hal ini lanjutnya merupakan penegakan perda yang berkesinambungan. Setelah dilakukan pengamanan dan didata oleh Satpol PP, kemudian dilaporkan kepada Dinas Sosial. Namun saat ini terkendala soal pandemi COVID-19 untuk pengenanganan soal anjal dan gepeng. Sedangkan Satpol PP sifatnya hanya imbauan kepada anak jalanan dan gelandangan kembali untuk ke rumahnya. Berdasarkan hasil keterangan dari anak jalanan, mereka merupakan warga Kota Bumi. Mereka juga ditengarai komplotan yang biasa meminta-minta di depan kantor Pemkab Lampung Utara. Berikut keterangan dari pihak terkait. Bang, untuk anjal yang kita tertipkan hari ini, Bang. Tadi di depan kantor Pemda, tepatnya di lampu merah, ada 2 anjal. Seorang ibu dan anak masih berusia 5 tahun ya, kita tertibkan karena dia meminta-minta di lampu merah. Ini kegiatan rutin yang sering kita lakukan di bidang penegakan perda, khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara, yang sifatnya berkesinambungan dan kita laporkan kepada pimpinan apapun hasil yang kita lakukan setiap hari. Bang, untuk langkah kita ke depannya sih Bang? Untuk langkah ke depan sebenarnya kita pernah koordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganannya.
tapi mungkin berkaitan dengan masa pandemi ini, jadi belum ada tindak lanjut dari dinas sosial akan dikemanakan hasil-hasil yang pernah kita tangkap selama ini. Karena ini bukan pertama kalinya kita lakukan, sering. Lokasinya yang sering kami lakukan adalah di depan kantor Pemda, tepatnya di lampu merah. Berita selanjutnya, 8 kabupaten di Lampung berstatus PPKM level 2. Sebanyak 8 dari 15 kabupaten atau kota di Lampung kini berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Sebelumnya seluruh kabupaten atau kota di Lampung itu berstatus level 3. Adapun 8 daerah yang berstatus PPKM level 2 yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tulang Bawang, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Bandar Lampung, dan Metro. Status PPKM tersebut berlangsung sejak 15 Maret hingga 28 Maret 2022. Keputusan penetapan status PPKM ini tertuang dalam Inmendagri nomor 17 tahun 2022 tertanggal 14 Maret 2022. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, mengatakan pengurangan daerah yang menerapkan PPKM level 3 tersebut sejalan dengan penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Bumi Rua Jurai. Ia mengatakan pada Selasa kemarin terdapat 275 kasus COVID baru, di mana hari sebelumnya 196 kasus. Sehingga total kasus COVID di Lampung saat ini sebanyak 70.391 orang. Dari jumlah itu, 59.606 orang sudah sembuh dari COVID dan 4.036 orang meninggal dunia. Sisanya masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. Rehana mengatakan protokol kesehatan harus tetap ditegakkan, meski saat ini persyaratan rapid antigen atau swab untuk mereka yang sudah divaksin 2 kali sudah dihapuskan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.